Suryana Hendri, calon legislatif dari Kota Cimahi, Dapil 5, wilayah Ciugur Tengah, Baros, dan Karangkar. Nah, di sini saya ikut masuk di situ, satu memang sudah menjadi kewajiban secara organisasi, dan kebetulan saya sekretaris Esko Kota Cimahi, juga aktif di staf sus Esko Provinsi, maka mau tidak mau ya saya harus mau melanjutkan dalam satu perjuangan yang mana konteks pekerja buruh setiap lahirnya Omnibus Law inilah yang membuat kita menjadi satu spirit lahirnya Partai Buruh. Ya mudah-mudahan misi saya ke depan dan membawa usaha, berjuang, membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, makmur dan sejahtera. Yang kendala yang dihadapi saat ini untuk masyarakat, aspirasinya nanti gimana? Kalau untuk aspirasi sih sampai dengan menurut saya itu nggak terlalu banyak masalah ya kalau aspirasi. Hanya dalam konteks menaikkan aspirasi inilah karena kita terbentur dengan apa? Karena sekarang itu kebiasaan itu gini, aspirasi dari warga itu kan masuknya di kadang sama caleg-caleg atau anggota dewan yang sudah ada. Jadi seolah-olah si aspirasi itu manut di perjuangan si A, si B, padahal bukan seperti itu. Aspirasi warga, aspirasi rakyat adalah kewajiban yang harus direalisasikan pemerintah tempat. Bukan seolah-olah yang saya dewannya karena saya bisa ngedas dia seperti itu. Contoh misalkan bantuan sekolah, itu memang sudah ada dari pemerintah, bukan atas partai A atau si calon B atau caleg A, nggak bisa seperti itu. Nah, ini kan yang terjadi fenomena seperti itu. Jadi seolah-olah ya si masyarakat ini diperjuangkan ini padahal ya emang udah haknya ada dari pemerintah juga ada kayak gitu. Nah, kalau kendala nyala bisa yang harus kita hadapi kan partai-partai besar, para incumbent, dan kita kelas buruh. Kita lebih mengandalkan satu soliditas, kebersamaan, dan keyakinan untuk memaksimalkan ikhtiar demi cita-cita meraih negara yang sejahtera, masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kalau terpilih nanti sebagai calon di Partai Buruh, apa yang akan Anda perjuangkan untuk rakyat? Insya Allah kalau misalkan ada izin Tuhan, alhamdulillah misalkan saya dilantik jadi anggota DPRD Kota Cimahi, satu saya sudah sampaikan dalam sosialisasi saya terhadap masyarakat, saya tidak akan menjanjikan apapun terhadap mereka, tapi apapun yang menjadi hak mereka secara dasar sebagai warga negara adalah kewajiban saya untuk merealisasikan. Nomor telepon 085 829 333 756. Saya perwakilan dari calon provinsi Jawa 2, nama Juansi, domisili dari Kabupaten Bandung, khususnya dari Buah Luaran Caekek. Selama ini saya berkiprah atau masuk ke Partai Buruh yaitu karena intinya ada saya selaku pekerja, selaku buruh, karena selama ini buruh itu hanya sebagai parlemen jalanan yang hanya aksi-aksi dan tidak pernah ada kelanjutannya. Jadi kami berinisiatif sama petinggi partai Serikat Pekerja untuk mendirikan partai. Nah, dalam hal ini mungkin karena adanya undang-undang Omnibus Law yang melatar belakang kami berdiri, kami maju, itu mungkin. Jadi harapan saya supaya dengan adanya wajah perjuangan yaitu Partai Buruh, kedepannya para buruh Indonesia tidak lagi hanya sebagai parlemen jalanan, tapi ada yang mewakili, yang melindungi suaranya, yang mensejahterakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman, caleg Dapil 5 Cianjur, wilayah Cianjur. Harapan saya, misi saya kepada petani, mau istilahnya membantu dukungan seperti dari pupuk, terus bibit,
bibit terus pengobatan untuk kesejahteraan masyarakat di Dapil 5. Yang selanjutnya, apabila mungkin ada aspirasi sebanyak-banyaknya, mungkin saya sebagai jembatan, saya ajukan semua, jadi tanpa tebang pilih. Aturan saya apabila udah berdiri, saya mengadakan pupuk mungkin di bawah standar harga dengan aturan yang di luar umum. Nah, kalau istilahnya ada kelebihan dari hasil itu untuk gaji yang kerja, dan apabila ada lebih itu saya nggak ngambil keuntungan itu, mau dilimpahkan ke masyarakat. Mungkin contoh seperti mau gang, mungkin istilahnya kesejahteraan umum, apakah masjid, kebutuhan masjid dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, apabila ada orang yang meninggal, biarpun istilahnya dimanapun, dapil manapun, apabila ada orang tidak mampu, saya akan dibantu dengan istilahnya saya tidak melihat dapil, yang penting saya di wilayah Cianjur semua. Nah, begitu harapan saya nanti. Jika Bapak nanti terpilih Ya, sebagai yang mewakili dari Partai Partai Buruh. Buruh untuk wilayah Cianjur Dapil 5, itu membawai beberapa kecamatan mana aja? Saya wilayah saya Kecamatan Cempaka, Cempaka Mulia, Sukanagara, Pagelaran, Pasir Kuda, Takoka, Kadupanak, Cijati. Jadi jumlah 8 kecamatan. Bapak nomor urut? Nomor urut saya nomor urut 1. Alhamdulillah. Bapak kesini hadir di acara ini mau mewakili beberapa anggota caleg di wilayah Cianjur Dapil 5-nya. Ada berapa? Ada 6? Ada 5? Saya untuk mewakili, saya di Dapil 5 ini ada 4 orang. Oh, 4 orang. Ya. Di antaranya Pak Usman, saya berikut rekan-rekan yang lain aja lah gitu. Soalnya Ya. apa? Jadi kadang-kadang kan mungkin dia lagi sosialisasi juga di sananya gitu. Oke. Mungkin hanya itu dulu yang akan Bapak sampaikan. Iya, Visi misi bisa menyusul lewat Iya. WA ke saya ya. Iya, bisa. Nanti kalau ada kekurangan nanti saya kirim ke Bapak sebelumnya. Harapan saya kepada masyarakat khususnya Kabupaten Cianjur, jangan mau dikasih uang atau materi atau money politik dari partai lain. Pilihlah secara hati nurani yang bersih, yang normal, demi masa depan perubahan, kesejahteraan masyarakat Jawa Barat umumnya. Pilihlah caleg yang benar-benar memperjuangkan aspirasinya, aspirasi rakyat, serta aspirasi buruh ke depannya, yaitu mencabut undang-undang cipta kerja. Itu khususnya, karena tidak berpihak kepada buruh. Terima kasih. Saya salah satu caleg di Dapil 7 dengan nomor urut 6. Latar belakang saya masuk ke Partai Buruh ini, saya memang dari Serikat Pekerja, dan saya dari sebagai ketua serikat yang anggotanya 1142 itu ter-PHK karena adanya Cipta Kerja Omnibus Law. Itu yang mendasari saya masuk ke Partai Buruh dengan harapan semoga di partai ini kita bisa merubah aturan yang ada, bisa membantu memberikan sumbangsi yang jelas, karena saya merasakan sendiri gitu. Kita di parlemen jalanan seperti apa, hampir dalam 1 bulan itu saya pernah menjalankan aksi selama 18 hari berturut-turut, tapi kenyataannya sangat sulit seperti itu. Hingga akhirnya pemikiran kami, mudah-mudahan dengan berada di partai ini kita bisa masuk ke parlemen yang sesungguhnya, yang bisa membantu untuk memperbaiki aturan yang ada, khususnya yang bertentangan dengan buruh. Seperti itu. Kenapa saya berada di Dapil 7? Sebenarnya itu mungkin kebijakan dari partai juga. Jadi kita hanya mengikuti
jalan yang memang ditanggungjawabkan ke saya sendiri sebagai caleg seperti Terus itu. yang menitik beratkan untuk Ibu Naomi, apa yang akan Ibu perjuangkan selain daripada yang Ibu sebutkan tadi? Kan Yang- banyak tuh program. Ya, betul. Mungkin karena saya berawal dari serikat pekerja, yang satu yang hal yang dipahami mungkin ketenaga kerjaan itu pasti. Yang kedua, kita saat ini Omnibus Law itu memang mencakup ke semua, bukan hanya ke buruh, tapi dengan peraturan-peraturan yang ada, termasuk dengan anggaran yang saat ini kita pengen tahu seperti apa sih membongkar APBD daerah gitu, karena yang kita rasakan itu tidak ada sama sekali ke masyarakat, itu sudah seolah-olah hanya sebuah Nggak permainan. percaya lagi ya. Nah makanya itu makanya yang kita mereka pengen bangun. membongkar itu juga. Oke, nomor telepon Ibu? 089 677 017 960. Siap. Matur nuwun, Bu. Nama saya Pradika Ahmad Indria. Untuk di kepengurusan saya di pusat sebagai ketua bidang koperasi. Kalau untuk di sekretaris di Banten, cuman dapil memang saya kebagian di Garut, di Garut 5. Alasan saya untuk bergabung dengan Partai Buruh karena yang pertama ya kita kelas pekerja lah, kita sadari, dan Partai Buruh itu didirikan oleh 11 organisasi, diantaranya petani, dan saya tergabung dalam organisasi Serikat Petani Indonesia. Alasan saya untuk visi misi yang pertama itu dari 13 platform partai, saya menitik beratkan untuk di reforma agraria yang sejati atau pembagian lahan yang merata, dan yang kedua adalah kedaulatan pangan. Memang kita di Partai Buruh itu bukan ketahanan tapi berdaulat pangan. Terus yang terakhir mungkin saya lebih menitik beratkan di koperasinya, karena sesuai dengan asas partai atau dengan lambang partai, Partai Buruh itu berlambangkan padi, bulirnya ada 33, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tentang koperasi. Mungkin itu saja. Harapan? Untuk harapan ya semoga Partai Buruh menang itu aja. Atau Wilpers. Sip.